Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Ngadem, Ngawangkong Demokrasi bareng KPU Kabupaten Bandung Barat. Bersama saya Rahmat Hidayat. Pada podcast kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana peran pemuda, generasi muda dalam pelaksanaan demokrasi. Sudah hadir bersama kita narasumber yang juga sebagai anggota KPU Kabupaten Bandung Barat, Bapak Denny Firman Rosadi. Sehat, Pak? Siap. Beliau ini merupakan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bandung Barat. Sebelum kita ke pertanyaan inti, kita sedikit membedah tentang pengalaman Bapak sebagai penyelenggara pemilu. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapak menjadi pelaksana atau penyelenggara pemilu? Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan seberapa lama menjadi penyelenggara pemilu, dari mulai balik di usia 17 itu sudah menjadi penyelenggara pemilu, tapi dimulai dari KPPS, di PPS di kampung. Nah, selanjutnya di PPK Kecamatan Gunung Halu selanjutnya, dan hari ini di penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten di KPU. Jadi udah hampir kurang lebih 10 tahunan lebih lah. Cukup lama juga ya, Pak. Oke, kalau boleh saya tahu yang menjadi motivasi atau daya tarik Bapak menjadi penyelenggara pemilu itu apa, Pak? Bicara masalah sistem di Indonesia itu bicara sistem demokrasi yang mana memang di dalam menentukan pemimpin kita harus memilih. Dan saya merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari itu semua. Jadi bicara menjadi penyelenggara bagi saya itu adalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa sebagai abdi negara yang mana kita ikut berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Gitu. Jadi kita ingin mencoba masuk di dalam sistem tersebut, menciptakan pola demokrasi yang baik, yang bisa diterima, yang memang kedepannya mewujudkan cita-cita bersama, menciptakan pemimpin yang berkualitas yang punya kepedulian terhadap bangsa dan negara ini. Nah, kita tahu Pak bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bandung Barat ini sudah terlaksana di 2024 kemarin. Alhamdulillah KPU Kabupaten Bandung Barat ini bisa melaksanakan pemilu ataupun pemilihan itu dengan sukses tanpa ekses. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan konsen kita kali ini dan sebagaimana tema kita kali ini itu anak muda melek demokrasi. Menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh anak muda, terutama generasi milenial dalam penyelenggaraan pemilu kemarin? Di pemilu yang dilaksanakan kemarin pun bicara masalah data yang ada di Bandung Barat, sekitar 33% itu pemilih milenial dan 30%-nya lagi adalah generasi X ya, generasi X. Tentu ketika bicara masalah pemilih muda itu hampir 60% ada menjadi pemilih. Selain itu pula memang bonus demografi ketika melihat data, hampir 60% yang terdaftar di DPT itu adalah pemilih pemula. Bicara masalah Indonesia, dari jumlah DPT 204,8 juta itu hampir 64%-nya itu adalah pemilih pemula. Tentu sangat berdampak ketika hari ini para pemilih pemula itu ada di dalam DPT. Seperti itu Pak ya. Menurut Bapak penting nggak sih generasi muda ini melek politik? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Bicara masalah pemilih pemula, saya menggambarkan bahwa mereka adalah generasi-generasi yang memiliki pengetahuan lebih dari generasi-generasi sebelumnya. Jadi ketika hari ini bicara masalah kemajuan, tentu itu harus dimiliki oleh orang-orang yang memang punya pemikiran yang kritis, punya pemikiran yang segar. Hari ini pemimpin ditentukan oleh tangan kita, cara kita menyoblos, tentu harus dipilih oleh orang-orang yang melek, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kritis. Nah, pemilih pemula sendiri sebagai generasi muda itu sangat penting sekali paham terhadap politik. Oh, seperti itu.
kalau kita berbicara fenomena saat ini kan tidak sedikit juga nih banyak generasi muda terutama generasi milenial yang mungkin sedikit banyak cuek terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurut Bapak nih kira-kira dampaknya akan seperti apa nih kalau generasi muda ini acuh nggak acuh atau bahkan cuek sama sekali dengan pelaksanaan pemilu? Ketika bicara masalah sejarah saja kita awal kemerdekaan itu peristiwa Rangas Senglok misalnya. Ya. Peristiwa Senglok itu juga dimotori oleh para pemuda, para pemuda yang mana memang mereka mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan. Bukankah itu salah satu peran pemuda? Nah, artinya dalam hal ini peran pemuda itu sangat penting sekali di dalam proses demokrasi. Nah, ketika hari ini generasi muda itu tidak paham, malah tidak kritis, tidak melek terhadap politik, tentu yang akan berakibat itu kemajuan bangsa ke depan. Karena ke depan itu ditentukan oleh hari ini. Ketika para pemuda itu tidak peka, pemuda tidak kritis, pemuda tidak berkontribusi di dalam dinamika politik, proses demokrasi yang diselenggarakan di negara kita, tentu itu akan sangat berdampak buruk. Karena pemimpin itu dihasilkan dari proses pemilihan. Ketika hari ini para pemuda yang kategori itu mereka lebih cerdas, kritis dan sebagainya tidak berkontribusi, tentu hasilnya itu nanti juga tidak akan sesuai dengan keinginan. Nah, untuk meningkatkan peran pemuda ini, apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung Barat? KPU Kabupaten Bandung Barat sendiri di dalam proses kegiatan sosialisasi kemarin di pemilu dan di pilkada, kita juga menyasar para generasi milenial. Kita bekerja sama dengan forum OSIS yang mana mereka adalah para pemilih pemula di setiap sekolah yang baru berusia 17 tahun bisa terdaftar di DPT. Kita mensosialisasikan bahwa pentingnya peran pemuda di dalam proses demokrasi ini menjadi pemilih. Nah, selain itu pula kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang langsung ke setiap sekolah di masing-masing kecamatan. Kita juga melaksanakan kegiatan sosialisasi yang sifatnya segmentatif yang mana memang salah satu pesertanya juga para pemilih pemula. Ya, harapannya adalah mereka juga berkontribusi di dalam proses pemilihan kemarin di pemilu. Ya, seiring dengan perkembangan zaman nih, dengan seiring informasi yang masuk ke kita, menurut Bapak politik ini masih menjadi sesuatu yang menarik nggak buat generasi muda saat ini? Atau mungkin menjadi hal yang dilupakan? Kalau bicara politik yang memang hari ini direspon oleh rekan-rekan para pemuda, ya kesannya seperti itu. Jadi para pemuda memang tidak terlalu suka dengan masalah-masalah yang sifatnya politik gitu. Agak acuh lah terkait dengan hal itu. Hanya ketika hari ini bicara masalah peran, perlu kita tekankan bahwa pemuda itu adalah orang yang akan menjadi warga di masa depan, yang mana memang setiap kebijakan politiknya ditentukan dari hari ini. Ketika mereka tidak berperan pada kesempatan hari ini, tentu di masa-masa mereka nantilah yang akan menanggung akibat dari itu semua. Jadi mau nggak mau sebagai warga negara, segala hal apapun itu kita ditentukan oleh kebijakan politik. Itu yang mesti disadari. Segala bentuk hal apapun yang kita lakukan, yang terjadi di daerah kita, di lingkungan kita, itu ditentukan oleh kebijakan politik. Ketika para pemuda tidak ikut berkontribusi di wilayah itu, tentu mereka akan merasakan dampak yang memang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Malah mungkin juga mengakibatkan keadaan bangsa ini ke depan semakin terpuruk. Harapan Bapak mungkin untuk generasi muda saat ini terkait dengan pelaksanaan demokrasi di negara kita seperti apa? Harapan untuk generasi muda, saya ingin generasi muda wabil khusus di Bandung Barat itu lebih kritis terhadap politik gitu. Mereka melek terhadap politik, yang mana memang mereka harus sadar sebagai generasi muda, yang mana memang nasib bangsa ini ditentukan oleh mereka. Nasib bangsa ini ada di pundak mereka. Sebagai manusia yang secara pengetahuan, secara akses dan sebagainya itu diberikan lebih,
dari generasi-generasi sebelumnya itu harus menjadi kesempatan. Harus menjadi kesempatan untuk generasi muda mengambil ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menjadi manusia yang kritis, yang mana memang ke depannya mereka harus punya kepedulian untuk membangun daerahnya. Salah satunya adalah menjadi pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas, pemilih yang bijak untuk menentukan pemimpin yang baik ke depannya. Adapun proses untuk demokrasi Indonesia, harapannya ke depan itu semakin berkualitas, yang ditopang oleh para pemilih-pemilih yang cerdas, pemilih-pemilih yang kritis, yang mana memang ketika kita semua menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis, saya yakin hasilnya pun akan berkualitas. Ketika pemilihnya cerdas, pemilihnya berkualitas, pemimpin yang dihasilkannya pun itu akan berkualitas. Yang mana yakin ketika pemimpinnya berkualitas, pemimpin yang punya peduli terhadap kemajuan bangsa ini, Indonesia Emas 2045 bukan lagi mimpi, tapi itu hal yang nyata yang akan kita dapatkan. Oke, teman-teman Ngadem, demikian paparan dari Pak Kadip Denny Firman Rosadi. Bagaimanapun juga, masa depan bangsa kita ditentukan oleh peran Anda juga, khususnya generasi milenial. Terima kasih atas kehadiran Pak Kadip, sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita ngobrol di acara Ngadem Ngawangkong Demokrasi bareng KPU Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih sobat-sobat Ngadem semuanya. Jangan lupa tonton acara-acara Ngadem berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.